Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan pagi pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini menu sarapan pagi saya beri judul penguasaan diri. Penguasaan diri ini kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita perhatikan di sini ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ada 9 buah roh. Saya teringat dengan lagu anak sekolah minggu, dikatakan pujian tentang 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Itu adalah pujian dari 9 buah roh. Di sini kita mau belajar tentang penguasaan diri. Apa yang harus kita kuasai? Karena musuh terbesar dalam hidup kita adalah kesombongan, keangkuhan, kemarahan, dan banyak lagi. Kalau ada orang yang memperlakukan kita buruk atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita inginnya membalas apa yang mereka lakukan. Kita tidak terima dan seringkali apa yang kita lakukan yaitu marah. Saya akan bersaksi pada suatu kali ketika saya baru pindah rumah, ada orang-orang yang tidak senang terhadap kami. Apa yang mereka lakukan? Tanaman bunga yang ada di depan rumah saya itu dicabuti. Kemudian pot yang ada di luar itu dilempar ke dalam. Itu kejadian malam ketika bangun pagi kok banyak pot di depan rumah dan saya melihat bahwa tanaman itu sedang dicabuti. Secara manusia tidak terima ya dengan perlakuan yang mereka lakukan terhadap kami. Tetapi saya berpikir bahwa di situ Roh Kudus mengingatkan kepada saya, pembalasan adalah hakku. Saya ingat di dalam Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dalam kondisi jengkel, marah, di sini dikatakan kita harus dapat menguasai diri. Selain kemarahan, yang harus kita kuasai adalah yaitu ucapan atau lidah kita atau perkataan kita. Terkadang ada orang-orang yang ingin meluapkan kejengkelan emosinya dengan cara ngomong sepuas-puasnya. Bahkan tidak memikirkan perasaan orang lain. Bahwa yang dia sampaikan itu menyakiti orang lain. Yang penting dia ngomong dan dia merasa puas. Dari situ apa yang dapat kita lakukan? Yaitu apabila kita asalkan aku senang, asalkan aku puas. Tidak memikirkan orang lain. Itu adalah hal yang tidak berkenan. Di sini kita akan buka di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah.
apabila ada seseorang bertanya baik-baik, terus kita memberi jawaban dengan perkataan yang pedas, maka orang yang ngajak ngomong pasti marah dengan mendengar hal itu. Sebaliknya, jika ada orang karena tidak tahu permasalahannya, bicara sambil marah-marah, yang diajak ngomong itu jawaban yang lemah lembut, jawaban yang penuh hikmat, maka amarah itu akan diredamkan dengan perkataan yang lemah lembut. Dan dikatakan di dalam ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Yang dimaksud pengetahuan adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Kalau hati kita diisi oleh firman Tuhan, maka mulut kita memiliki otoritas Allah dan kuasa-kuasa yang dapat memberkati dan dapat menghibur orang yang ada di sekeliling kita. Kita rindu lidah atau mulut kita pakai untuk menyambung lidah Allah. Karena dengan perkataan kita dapat memberkati orang. Dengan perkataan kita pula lah kita dapat mengutuk orang. Di dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kita rindu sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menguasai diri kita, ucapan kita, perbuatan kita. Kita tahu kita tidak mampu melakukan sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang memimpin kita untuk kita dapat mengendalikan hidup kita, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Ini renungan sarapan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah ini semua dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.